Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing pada hari Minggu ini 6 September 2020. Dalam ibadah ini pula kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Herlina Nander Lalaar SAG. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kita masuk dalam ungkapan situasi. Situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih. Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik pelayanan anak. Tentu ini pengalaman baru, dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami, namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
Jemaat Tuhan, marilah kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Matius 19 ayat 13a. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk hari ini. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah. Namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, menaruhkan padamu hati dan seluruh hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga ayat 17. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita.
Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kita di dunia. Aku berlutut, mataku tutup, ku berdoa padamu, Bapa-Ku di dalam surga, berkenanlah padaku, walau ku kecil dan muda, diriku jadikanlah di kawangan domba Tuhan, satu di antaranya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pewartaan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami datang bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh bersekutu di tengah keluarga-keluarga kami masing-masing sebagai persekutuan tubuh Kristus yang menyebar di berbagai tempat. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kami, sehingga lewat kehadiran kami, nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17 yang mengatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya
dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman yang kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak tanggal 6 September 2020. Kita merayakan hari ulang tahun PA ke-61 tahun. Tema yang diberikan dari Majelis Sinode adalah layanilah Tuhan anakku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat ini adalah ucapan syukur dari Rasul Paulus atas kasih karunia Allah yang ia terima. Paulus mengakui bahwa dia tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Tetapi karena Tuhan telah mengasihaninya, dia dipanggil untuk berbalik dari jalannya yang salah untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa di dalam pelayanannya. Ketika dia dirubah menjadi Paulus yang tadinya Saulus, dia kemudian menjadi seorang pelayan yang sungguh-sungguh dengan totalitasnya. Ia mau melayani Tuhan. Dia rela menderita bagi Injil Kristus. Bahkan nyawanya pun tidak dipertahankan. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Di sana dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian
tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menjadi contoh dan teladan bagi kita bahwa ketika kita masuk di dalam tugas melayani Tuhan, kita harus melakukannya dengan totalitas. Kita harus sungguh-sungguh bahkan memberikan diri kita. Paulus luar biasa Bapak Ibu kalau kita membaca di dalam kisah perjalanannya. Sekalipun harus diperhadapkan dengan tantangan yang begitu banyak, ujian, aniaya, dan penderitaan tidak membuat dia mundur. Ya. Berbeda dengan kita. Kadang ketika ada masalah sedikit, ya, ada tantangan sedikit, kita mulai malas, ya, tidak bersemangat. Kita mulai mundur, ya. Ada orang yang mundur secara teratur, ya, yang tidak pernah mendengar kabarnya. Semangat untuk melayani Tuhan bagi Rasul Paulus adalah semangat yang berkobar dan tidak pernah padam. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat kasih karunia itu Tuhan limpahkan kepadanya dengan begitu banyak, ya, melimpah dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya, bahwa yang pertama-tama kasih karunia itu karena Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Paulus mengatakan, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tidak ada seorang rasul yang mengatakan hal ini seperti Paulus, ya. Dia katakan bahwa sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan itu, ya. Dan di antara semua orang, dialah yang paling berdosa. Tetapi juga karena itu Tuhan mengasihinya. Yesus Kristus adalah Allah yang sabar, yang mau memberikan waktu, kesempatan kepada setiap orang yang berbalik kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Timotius ini sebenarnya surat kepada anak, ya, asuhnya, ya, yang dikatakan seorang yang sehati sepikir. Dalam Filipi pasal 2 ayat 20, ya, seorang pemuda yang bernama Timotius, ya. Timotius ini berkenalan dengan Rasul Paulus yang berkunjung di Listra, yang sekarang wilayah Turki. Dan Timotius seorang yang tertarik untuk belajar terus, ya. Dan atas rekomendasi warga gereja dia diterima menjadi murid Paulus. Dan Bapak Ibu itu terjadi sekitar tahun 49 atau tahun 50. Ketika itu Timotius masih berusia 25 tahun dan Paulus berusia sekitar 60 tahun. Ya. Dan usia yang lanjut, Paulus berada dalam penjara beberapa tahun, Timotius mendampinginya. Dia membantu Paulus untuk menulis surat ke beberapa gereja. Dan ada 6 surat yang mencantumkan nama Timotius sebagai pengarang pendamping. 1 Tesalonika, surat Filipi, 2 Korintus, surat Filemon, kemudian 2 Tesalonika dan Kolose, ya. Di sana dalam ayat pertama dalam ke-6 kitab itu terdapat ungkapan dari Paulus dan dari Timotius, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Timotius seorang putra dari seorang wanita Yahudi yang beragama Kristen yang bernama Eunike. Dia mempunyai seorang bapak yang berasal dari Yunani. Ya. Dan arti dari Timotius itu bagus ya, bahasa Yunaninya Timoteo, ya, artinya menghargai Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita baca di dalam perintah hidup baru, ya, di sana dikatakan ingatlah bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ya. Jadi Timotius seorang yang luar biasa, mempunyai seorang ibu Eunike dan nenek yang bernama Louis yang selalu setia mengajarkan Timotius untuk membaca Alkitab, yang menuntun dia untuk mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Timotius menjadi seorang rekan kerja dari Paulus, ya, di mana Paulus yang usianya sudah lanjut, dia memberikan kepercayaan kepada seorang yang masih muda, ya, atau seorang junior untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan. Dalam bacaan ini, ketika kita merayakan hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-61 tahun, kita melihat bahwa Paulus menghadirkan dirinya sebagai bapa rohani, ya, sama seperti kita yang adalah bapak ibu rohani bagi anak-anak kita. Anak-anak PA dan pelayan-pelayan PA yang saat ini merayakan hari ulang tahun di tengah situasi dan kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mereka semakin kreatif, ya, PA, pelayan untuk mengajar, mendidik anak-anak, adik-adik. Ya. Bapak Ibu bisa mengikuti di YouTube, ya, channel PA, GPIB Peniel, ya, Balikpapan. Sungguh luar biasa, anak-anak PA juga merespon, ya, ibadah-ibadah daring itu dan melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak akan dilupakan oleh mereka. Ya. Dalam situasi dan kondisi saat ini kita melihat bahwa sama seperti Paulus, ya, mempersiapkan Timotius untuk melayani, tidak hanya dengan cara mengajar, tetapi Paulus juga mau melibatkannya secara langsung dalam pelayanan. Anak-anak disuruh membaca, membuat ucapan-ucapan pada setiap hari Minggu, PR, ya, dan mereka mau untuk melakukan hal itu. Ya. Kita bersyukur mempunyai kakak-kakak layan, PA, GPIB Peniel, dan juga anak-anak, ya, yang mau setia memuji dan memuliakan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Dalam bacaan ini kita melihat bahwa Paulus seperti orang tua, ya, tidak hanya memberikan nasihat, ya. Kalau memberikan nasihat kadang anak-anak suka lupa, ya. Tetapi Paulus memberikan teladan dan mengajak anak-anak itu untuk ikut serta, ya, mengambil bagian dalam pelayanan, kegiatan yang bermanfaat di dalam gereja. Mestinya gereja juga hampir sama dengan kurikulum di SD, di sekolah-sekolah, ya, di mana guru di sekolah itu mengajarkan anak-anak untuk harus terlibat, ya, rajin
mereka diberikan tugas untuk mencuci piring, ya, anak-anak SD, dan orang tua juga harus memberikan, ya, waktu, memberikan tempat untuk anak-anak itu membantu, ya. Kadang-kadang orang tua melarang karena takut piringnya pecah, ya. Tetapi anak-anak diminta untuk harus mengambil bagian dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ya, untuk mendapat nilai di sekolah, ya. Begitupun dalam kehidupan bergereja, ya. Terlepas apakah anak itu akan berhasil atau tidak, ya, melakukan tugas pelayanan, tanggung jawab yang diberikan, tetapi orang tua memberikan kepercayaan, ya, kepada anak-anak atau pada anak-anak PA untuk melakukan tugas yang akan mereka ingat bahwa mereka mempunyai tanggung jawab, ya, dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan ini juga kita melihat bahwa Paulus juga mau mengatakan kepada kita, ya, bahwa sekalipun dia orang yang paling berdosa, ya, Tuhan meminta kepada kita untuk melayani dia, ya, memberikan hormat kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak peduli bagaimana Paulus itu berdosa, ya, namun yang terpenting adalah bagaimana dia mau bertobat, ya. Dia mau bertobat untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 4, ya, ketika kita membaca Filipi pasal 4, mari kita buka bersama-sama ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dari dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah nasihat terakhir dari Rasul Paulus, surat yang ditulis bersama-sama dengan Timotius kepada jemaat di Filipi, mengingatkan kita, ya, bahwa Tuhan Yesus telah memberikan teladan, ya, kepada Paulus, dan Paulus juga meminta supaya kita mengikuti teladan, ya, sikap hidup dari Rasul Paulus dalam kehidupannya sehari-hari, mau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Itu berarti bahwa teladan itu yang pertama-tama adalah dalam diri Yesus Kristus yang telah diikuti oleh Paulus, dan Paulus memberikan itu kepada generasi selanjutnya, kepada Timotius, untuk terus setia. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, semua yang manis, ya, semua yang sedap didengar dan seterusnya, yang telah kita terima, ya, lakukanlah itu. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak PA yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah sama seperti subtema pada hari ini, aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku, ya.
Tidak ada kata putus asa di tengah-tengah situasi saat ini, tetapi kita semua mau bersemangat, ya. Bersemangat karena apa Bapak Ibu? Karena kita telah menerima kasih karunia. Ya. Sehingga kasih karunia yang telah kita terima itu yang harus terus kita isi dalam kehidupan ini dengan ungkapan, ya, syukur kita, terima kasih kita dengan menjadi anak-anak Tuhan, ya, yang terus menyenangkan hatinya, yang terus memuliakan namanya. Sehingga firman Tuhan pada hari ini mengatakan, biarlah dunia ini penuh dengan kemuliaan Allah. Ya. Baginya kemuliaan untuk selama-lamanya. Kasih karunia itu tidak sia-sia, tetapi kita mau menghidupinya, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang tahu berterima kasih karena telah menerima kasih karunia. Dan kasih karunia yang terus berlanjut dalam kehidupan kita. Selamat hari ulang tahun PA, anak-anak GPIB Peniel. Anak GPIB taat dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Kita memuji Tuhan, Kidung Ceria 268. Lilin kecil yang kumiliki hendaknya tetap bernyala, percaya dalam gelap, percaya selamanya. Lilin kecil yaitu iman bersinar di kegelapan, mengubah hati sendu, percaya selamanya. Yesus meminta kita juga baginya tetap bernyala dengan iman yang benar, percaya selamanya. Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Biarlah Engkau menolong kami agar kami dapat melakukannya, mengikuti teladan yang telah diberikan oleh Rasul Paulus dan juga terlebih oleh Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami yang telah menerima kasih karunia Allah terus menjadikan kehidupan ini menjadi kehidupan yang terus memuliakan nama-Mu, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk perayaan hari ulang tahun Pelkat PA GPIB yang ke-61 tahun. Biarlah kami juga boleh terus bersemangat sebagai anak-anak PA, karena Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu hadir dalam seluruh kehidupan kami. Engkau Allah yang Maha Tahu, yang mendengar setiap doa, harapan dan permohonan kami. Biarlah Bapa, Engkau mau memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang saat ini terpapar sakit virus corona. Biarlah Tuhan mau memberkati mereka yang menjalani pengobatan-pengobatan di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan juga memberkati para medis yang berada di garda terdepan untuk memberikan pertolongan kepada sesama kami yang menderita. Dan Tuhan juga memberkati dalam proses pembuatan vaksin yang saat ini dilakukan di laboratorium oleh ahli-ahli. Biarlah Tuhan agar semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang membutuhkan, sehingga pada saatnya nanti negeri, bangsa kami, bahkan semua orang boleh mendapatkan kehidupan yang tentram, yang penuh dengan damai sejahtera. Kami berdoa dan menyerahkan anak-anak layan PA GPIB di seluruh Indonesia dan khususnya di GPIB Peniel ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak PA, mereka yang masih kecil dalam mengenal akan Tuhan. Tuhan sendiri yang menolong mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, membimbing mereka, memberikan orang tua yang bertanggung jawab, yang mau mengasihi mereka dan menceritakan kehidupan yang telah Tuhan berkati, sehingga anak-anak kami boleh terus melihat kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan orang tua mereka dan juga bagi mereka pada saat ini. Bapa di dalam sorga, berkati juga kakak-kakak layan, pengurus PA maupun pelayan-pelayan. Biarlah mereka selalu kreatif, selalu setia, rajin untuk melayani Tuhan melalui rekaman-rekaman yang dilakukan,
agar semuanya itu boleh menjadi bermanfaat dalam kehidupan anak-anak PA, menumbuhkan iman mereka, rasa senang, sukacita untuk bersama-sama terus melayani Tuhan melalui Pelkat PA GPIB. Kami berdoa dan menyerahkan gereja kami, kiranya Tuhan memberkati setiap presbiter yang telah Tuhan panggil, utus untuk melayani Tuhan. Biarlah kami selalu sehati sepikir dalam kebersamaan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kami boleh mencontoh sikap Paulus untuk terus setia melayani Tuhan, sekalipun banyak tantangan yang kami hadapi, perbedaan-perbedaan, tetapi biarlah kami terus bersama-sama kompak untuk melayani Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur untuk presbiter yang boleh melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati bersama dengan kehidupan keluarga masing-masing. Untuk organis, song leader, untuk anak PA, kami berdoa dan menyerahkan anak-anak Gerakan Pemuda sebagai tim multimedia. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah anak-anak muda akan terus setia melayani Tuhan, boleh memberikan talenta-talenta mereka untuk melayani Tuhan. Engkau memberkati masa depan mereka. Tuhan mendengar setiap doa dan harapan mereka dan memberikan yang terbaik. Kami berdoa dan bersyukur bersama dengan jemaat yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini. Hari ulang tahun secara pribadi maupun hari ulang tahun keluarga, kiranya Tuhan memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, orang tua di dalam kelemahan tubuh mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Khususnya kami mau berdoa dalam kelemahan tubuh Oma Welce Putong Maramis, dan juga bagi Ibu Desi Irot Wenur, kiranya Tuhan mau tolong agar kesehatan mereka kembali pulih. Kasih dan pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan, kami percaya dan bersyukur bahwa Engkau Allah yang maha besar, yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit apapun juga. Juga bagi setiap orang tua yang tidak kami sebut satu persatu dalam kelemahan hari tua mereka, penyakit yang dirasakan, Tuhan kiranya pulihkan dan memberikan sukacita dalam kehidupan orang tua kami. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati pemerintah bangsa kami yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan tolong dengan hikmat memberikan pertolongan-Mu kepada Bapak Presiden dalam mengambil setiap keputusan yang penting untuk negara dan bangsa ini. Untuk Provinsi Kalimantan Timur dan juga khususnya Kota Balikpapan, kiranya Tuhan memberkati semua aparat pemerintah kami. Kami berdoa untuk TNI dan Polri, kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang bekerja, sehingga mereka dengan setia melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bagi sesama yang menderita, kiranya Tuhan juga mau memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, khususnya juga untuk persembahan yang boleh kami berikan, juga dari jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan-persembahan ini, agar boleh menjadi berkat dalam pelayanan kasih dan keadilan, dan kiranya limpahan berkat-Mu terus Tuhan curahkan bagi jemaat untuk kehidupan mereka. Inilah doa dan syukur kami ya Bapa,
dan ampunilah segala dosa dan salah kami. Di dalam kasih Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dia selamanya dinaungan.
Silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. Salam sejahtera. Mengingat kondisi Kota Balikpapan yang sudah semakin banyak orang terpapar COVID-19 dan mengacu pada surat dari Mupel Kaltim 1 yang menghimbau untuk pelaksanaan ibadah minggu dilaksanakan secara daring, maka berdasarkan hasil keputusan bersama PHMJ dan Korsek Wakorsek dalam rapat yang dilaksanakan pada hari Selasa 1 September 2020 bahwa ibadah minggu akan dilaksanakan secara daring mulai Minggu 6 September 2020. Demikian untuk diketahui. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak GPIB yang ke-61, kita akan mendengarkan pesan Dewan yang akan dibawakan oleh Ibu Vanessa Paat Pongantung. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak yang selalu menyertai kita, khususnya di tengah masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan sehari-hari kita. Yang dahulu dapat dilakukan di luar rumah, sekarang harus dilakukan di dalam rumah, seperti belajar, bekerja, hingga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja, hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu pelayanan anak dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT RI, juga dalam bentuk daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini dirasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta adanya dukungan orang tua dan para presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti dalam memberi semangat kepada para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan pada jemaat tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode, Departemen PPSDI, PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini.
Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayanan dalam menggunakan teknologi serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperlukan melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPEL. Anak GPIB taat dan menjadi berkat merupakan tema yang diangkat untuk hari ulang tahun ke-61 Pelkat PA sesuai tema tahunan GPIB tahun 2020-2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, yang terambil dalam Ibrani 11 ayat 8-10. Walau kecil, berbagai kekasan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya, menjadi berkat melalui kegiatan seperti jam doa atau pertemuan doa anak, persembahan pujian anak, di berbagai kegiatan Pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya, yang dapat memotivasi kaum lansia, orang tua, jemaat yang sakit, dan sebagainya. Tetaplah ceria adik-adik, tetaplah semangat kakak-kakak pelayan. Kiranya ketaatan dan kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat menghibur, bahkan turut memulihkan dunia demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita untuk kita semua merayakan ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode GPIB, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020 Dewan PA. Jemaat Tuhan, marilah kembali dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang telah saudara dengar dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, dan gereja. Mari berdiri. Kidung Ceria 233 bait 1 dan 4. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Jemaat kekasih Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.